Selamat malam Pak Gianto dan teman-teman semua. Kelompok kami akan menjelaskan tentang evaluasi proses produksi dari minyak goreng. Kenalkan, dari kelompok kami ada Fani, terus saya sendiri Gonzales, terus ada Wahyu, ada Jason dan Samuel Sadikin. Berikut peta dari penjelasan yang akan kami jelaskan nanti. Ada penyediaan bahan baku, ada proses produksi, ada pengolahan limbah, konsep produksi, dan terakhir evaluasi dan kesimpulan. Yang pertama adalah penyediaan bahan baku. Bahan baku minyak goreng sendiri berdasarkan jenisnya itu ada dari buah zaitun, kelapa sawit, kacang tanah, biji kanola, biji jagung, kedelai dan sebagainya. Indonesia kebanyakan memilih untuk memproduksi minyak dari kelapa sawit. Kebun kelapa sawit sendiri juga banyak terdapat hampir di semua pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di Indonesia, perusahaan terbesarnya yaitu PT Agro Arga Lestari yang merupakan perusahaan hasil merger dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan pabriknya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Lalu untuk BUMN, ada PT PN 13 dengan kebun terluasnya berada di Kalimantan Selatan. Minyak goreng yang bermerek Vilma sendiri yang berada di bawah PT Smart yang merupakan bagian dari Sinarmas Group merupakan salah satu perusahaan sawit terbesar dengan kebun terluasnya berada di Kalimantan dan serta memiliki pabrik olahannya sendiri. Yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi minyak goreng yang pertama yaitu menyiapkan atau mempersiapkan unit pendukung, yaitu seperti penyediaan air, penyediaan udara, listrik, bahan bakar, steam, dan pengolahan limbah. Yang kedua yaitu tahap pertama, proses pengolahan dalam bentuk CPO yaitu crude palm oil dicampurkan dengan H3PO4 pada mixer yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan dari non-trilgliserida dan logam. Yang ketiga, lalu tambahkan activator bleaching earth yang berguna untuk memucatkan warna atau menghilangkan zat warna dan impurities. Yang keempat, yaitu kemudian minyak yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya dipanaskan pada deodorized untuk menghilangkan kandungan FFA, free fatty acid. Yang kelima, setelah itu minyak murni yang dihasilkan akan dikristalkan dengan menggunakan kristalizer dan dipisahkan dengan fasa RBS stearin dengan RBD olein dengan menggunakan filter press. Yang keenam yaitu sehingga diperoleh hasil yaitu minyak goreng. Next. Wahyu. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah. Nah, proses produksi pasti menghasilkan dua produk, yaitu produk jadi atau produk yang biasa digunakan atau biasa disebut dengan hasil produksi, dan satu lagi adalah limbah atau sisa dari produksi tersebut. Nah, pada pengolahan minyak goreng, biasanya limbah itu dikenal dengan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Biasanya dari sisa produksi itu tercipta suatu limbah cair yang biasanya berbentuk sisa minyak dan sedikit lemak. Terus dari beberapa jurnal, sebenarnya pengolahan limbah dari minyak goreng ini bisa menggunakan 4 cara, yaitu pertama induced air flotation and modified induced air flotation, yang kedua adalah bioreaktor hybrid anaerob, yang ketiga koagulasi, dan yang keempat dissolved air flotation. Nah, lanjut. Oke, pada kesempatan kali ini, berhubung kami juga belajar tentang biologi, saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah menggunakan tahap yang kedua, yaitu bioreaktor hybrid anaerob. Pengolahan ini merupakan cara pengolahan minyak dan lemak hasil produksi perusahaan kelapa sawit dengan proses anaerob. Proses ini menghasilkan beberapa jenis bakteri untuk mengurai dan menghasilkan biogas. Nah,
Bioreaktor hybrid anaerob adalah sebuah reaktor yang merupakan gabungan dari sistem pertumbuhan mikroorganisme tersuspensi dan pertumbuhan melekat. Ada dua nih sistem pertumbuhan tersuspensi, yaitu mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi di dalam media cair. Sedangkan pada sistem pertumbuhan melekat atau attached growth, mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam media produk. Yang menariknya dalam pengolahan limbah ini nanti akan ada beberapa bakteri yang membantu pengolahan limbah tersebut. Nah, selanjutnya dari pengolahan limbah tersebut bakal tercipta suatu biogas yang bisa menjadi sumber energi. Next, Kun. Oke, Jason. Oke. Masuk dalam konsep produksi industri bersih. Nah, di sini produksi bersih itu merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang dimana ini perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dengan tujuan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Nah, oleh karena itu dalam proses produksi minyak kelapa sawit ini untuk mencegah pencemaran lingkungan, maka dilakukan pengelolaan limbah lebih lanjut yang dimana sludge yang ada itu diolah menjadi energi listrik pada pabrik. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Mungkin itu. Baik, kita sampai pada evaluasi dan kesimpulan. Karena kita belajar biologi dalam penerapan juga di dalam dunia industri, maka ditarik sebuah kesimpulan dan evaluasi dari pembahasan kami tadi. Pada penggunaan cara yang terjadi proses degradasi senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat pada limbah cair akan dikonversikan oleh bakteri tanpa hadirnya oksigen menjadi biogas yang akan terdiri dari CH4 dan CO2 serta N2, H2, H2S dalam jumlah yang sedikit. Bakteri yang digunakan berasal dari lumpur anaerob yang tadi sudah dibilang juga, hasil dari budidaya. Bakteri ini kemudian digunakan yaitu Clostridium thermocelum, Methanolbacterium sp dan Citropomonas sp. Dalam pembuatan peralatannya dibutuhkan alat berupa Erlenmeyer gelas ukur, alat pirolektor hybrid gelas ukur, selang, dan wadah penampungan. Jadi evaluasi yang kami dapat yaitu kualitas bahan baku tentu sangat berpengaruh pada kualitas produk dari minyak goreng. Oleh karena pemilihan bahan baku yang tepat sebaiknya dilakukan mulai dari saat pengadaannya, jadi maupun pada saat penyimpanan bahan. Pengetahuan tentang pengolahan bahan perlu ditingkatkan khususnya bagi industri dan perusahaan minyak goreng ini. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan training khusus tentang penyediaan bahan pada awal produksi. Referensi yang kami pakai bisa dilihat. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Selamat malam.